Hai semuanya, pada video ini saya Muhammad Giza Gaetana Humariri ST bersama kedua rekan saya Reski Buniman ST dan Wisnu Pamungkas SST dari grup 2 kelompok 2 angkatan 76 gelombang 9 Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022 akan mencoba mengulik tokoh publik yang mencerminkan penerapan nilai berakhlak. Adapun tokoh yang akan kami ulik pada kesempatan ini adalah Bapak Basuki Cahayapurnama pada saat beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Berakhlak itu sendiri adalah sebuah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang merupakan nilai inti atau core values yang harus dimiliki oleh ASN atau aparatur sipil negara dan telah ditetapkan Presiden dengan tujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Namun sebelum kita ulik nilai-nilai berakhlak yang dimiliki oleh Bapak Basuki Cahayapurnama, berikut adalah profil singkat beliau yang kami kutip dari CNN Indonesia. Bapak Basuki Cahayapurnama lahir pada 29 Juni 1966. Beliau adalah putra pertama dari Bapak Indra Cahayapurnama dan Ibu Buniarti Ningsih. Masa kecil Bapak Basuki Cahayapurnama lebih banyak dihabiskan di Desa Gantung, Kabupaten Belitung Timur, hingga selesai menamatkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama. Setamat dari sekolah menengah tingkat pertama, ia melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Pada tahun 2012, Bapak Basuki Cahayapurnama resmi menjadi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan pada 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Bapak Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 menggantikan Bapak Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia. Adapun nilai-nilai berakhlak yang dimiliki oleh Bapak Basuki Cahayapurnama adalah sebagai berikut. 1. Berorientasi pada pelayanan. Dikutip dari cnnindonesia.com, pada penilaian Ombudsman era kepemimpinan Bapak Basuki Cahayapurnama tahun 2017, pelayanan publik Pemprov DKI Jakarta masuk predikat baik. Salah satu yang membuat Pemprov DKI Jakarta pada saat itu terbaik dalam pelayanan publik adalah dengan dibuatnya pelayanan terpadu satu pintu dan sistem komputerisasi pada setiap pelayanan. Dari sini dapat terlihat bahwa Bapak Basuki Cahayapurnama memiliki nilai berorientasi pada pelayanan pada saat beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, di mana beliau melakukan terobosan pelayanan yang berdampak pada peningkatan pelayanan di Provinsi DKI Jakarta. Pelayanan ini juga tidak hanya berhenti pada saat kebutuhan publik di DKI Jakarta terpenuhi, tetapi beliau dapat bergerak lebih dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua adalah nilai akuntabel. Bapak Basuki Cahayapurnama meraih penghargaan Roseno Award berkat kinerjanya. Menurutnya, pejabat publik harus bekerja dengan transparan terkait anggaran, karena anggaran pemerintah merupakan uang rakyat yang dibayarkan melalui pajak. Hal tersebut mencerminkan nilai jujur dan bertanggung jawab dalam bekerja. Satu tahun itu sama wakil itu bisa 50-60 miliar lebih. Yang ketiga adalah nilai kompeten. Bisa teori Pak Wali Kota mengatakan air laut masuk ke dalam. Pada cuplikan video Bapak Ahok tersebut,
Terlihat, beliau menjelaskan dengan tegas dan kompeten terhadap masalah banjir di ibu kota. Dengan kemampuan beliau yang berjiwa pemimpin dan berdedikasi tinggi terhadap tugasnya, dapat meningkatkan hasil kerja bagi masyarakat luas. Salah satu hasil kinerjanya adalah contohnya di wilayah dekat Sungai Ciliwung yang kini sudah tertata rapi, bersih, dan asri. Hal tersebut merupakan salah satu sikap yang mencerminkan nilai kompeten. Yang keempat adalah nilai harmonis. Sosok Bapak Ahok sebagai seorang pejabat publik tidak menjadikannya pribadi yang sombong. Beliau tetap rukun dan berjiwa sosial terhadap masyarakat luas, meskipun hingga ke pelosok desa. Sehingga tidak menjadi anggota dewan. Minimal bapak-bapak punya seorang kawan namanya Ahok, ada nomor handphonenya. Siapa tahu ke Belitung Timur, Nyasar, Ombak Besar, masih ada kawan buat kopi duduk. Hal tersebut merupakan salah satu sikap yang mencerminkan nilai harmonis. Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok mengajukan revisi Undang-Undang BPK. Regulasi tersebut adalah berupa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut ia ajukan karena sudah terdapat bukti bahwa terjadi kerjasama yang tidak seharusnya antara BPK dengan pejabat publik. Menurutnya hal tersebut bisa terjadi karena dalam bekerja BPK tidak diawasi oleh pihak ketiga. Hal serupa pernah terjadi ketika ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. BPK mempertanyakan kebijakan Ahok membeli lahan dengan harga tinggi, padahal Ahok merasa itu adalah langkah yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi ini dapat dilihat secara jelas bahwa Ahok merupakan sosok yang berpegang teguh pada regulasi yang berlaku, dan Ahok sangat berharap nama baik BPK selaku institusi yang bersih dari praktik korupsi tetap terjaga. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menerima Menteri Luar Negeri Lituania di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan ini terkait pengajuan kerjasama di bidang tenaga solar di beberapa sekolah di Jakarta. Lituania terkenal di belahan dunia sebagai negara pencipta tenaga solar dengan kapasitas cukup besar. Rencananya Pemprov DKI akan mempelajari kerjasama ini mengingat Lituania sebelumnya sudah bekerjasama dengan Kuala Lumpur terkait hal yang sama. Selain itu, Menteri Luar Negeri Lituania berencana membuka kantor perwakilan negaranya di Indonesia karena Jakarta kerjasama yang saat ini dijalin oleh Ahok dengan negara Lituania adalah wujud dari upaya Ahok dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, serta membuka keterlibatan yang sebesar-besarnya bagi pihak lain untuk dapat berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya dalam rangka memanfaatkan dengan baik sumber daya yang ada saat ini terutama untuk kepentingan bersama. Ahok telah menunjukkan sikap kolaboratif yang baik sebagai tokoh publik. Selamat jumpa UC Onliner. Salam entrepreneur. Di dalam dunia apapun, kalau Anda mau bersaing, Anda harus inovatif. Anda harus bisa melebihi orang, Anda harus lebih kreatif dari orang. Kadang-kadang saya suka buat canda gitu kan. Saya bilang, saya orang kreatif. Kenapa? Karena saya suka ngomong dulu baru mikir. Jadi saya aja nggak ngerti saya ngomong apa.
Baru kepikir setelah saya ngomong keluar. Itu artinya kreatif seperti kamu gitu loh. Saya suka bercanda itu. Tapi artinya bukan substansi yang Anda lihat, bukan saya mau nyombongkan diri seperti itu, bukan. Saya hanya bercanda. Tapi artinya ketika Anda bisa menciptakan sebuah ide yang melampaui saingan Anda, yang melampaui pengajar Anda, yang melampaui orang tua Anda, yang orang nggak pernah kepikir, Anda inovatif. Maka Anda bisa penemuan-penemuan ide inilah yang bisa membuat Anda lebih maju selangkah di depan. Walaupun tentu banyak orang bisa salah paham kepada Anda, bisa mencela Anda, menertawai Anda, nggak apa-apa. Toh sejarah akan membuktikan bahwa Anda benar gitu. Nah, misalnya contoh yang kita lakukan. Dulu orang bisa mengetahui kita soal lelang, kita bilang seleksi promosi terbuka, soal transparansi anggaran. Orang mengatakan mana bisa, terus kita dorong semua dengan di e-katalog, pembelian barang semua. Nah kita paksakan seperti di pemerintah, orang mulai berpikir nggak masuk akal, pasti dilawan. Waktu kita lempar ide ini, waktu baru masuk, Anda akan dilawan, akan diprotes semua PNS, belum tentu. Karena semua orang punya nurani kan. Kalau Anda bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat Sebagai sosok yang inovatif, Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ahok terus memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap menjadi pribadi yang inovatif. Nah, ketika Anda bisa menawar Hal tersebut dikarenakan saat ini kita hidup dalam era kompetisi ataupun persaingan, sehingga kita harus memiliki pola yang lebih menarik. Lebih kreatif untuk lakukan. Inovatif adalah ketika kita bisa menciptakan sebuah ide yang melampaui ide orang lain. Ini untuk kepentingan kita. Dalam berinovasi, kita dituntut untuk memiliki kepercayaan diri agar tidak kecewa ketika mendapat cemooh atau celaan dari orang lain, atau bahkan menertawakan inovasi yang sedang kita gagas.